Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 076. Selama dalam perjalanan pulang, Maisie selalu ingat pesan dari Ibu Vanessa. Ilmu walaupun tidak seberapa yang ia dapat, sangatlah berharga bagi dirinya. Apalagi sekarang ini dunia bisnis sering tidak ada kestabilan. Banyak membuat perusahaan mengurangi tenaga kerja. Sebenarnya peristiwa seperti ini yang ia takuti. Jangan sampai banyak karyawannya dirumahkan. Semenjak sudah tiba di rumah, karena hari pun sudah malam, Maisie memanfaatkan waktu bersama anak semata wayangnya. Apalagi sudah seharian ia tinggalkan pergi ke kantor. Walaupun masih tampak lugu, terpancar keceriaan di wajah Shenzhen. Namun memang ada menunjukkan wajah kerinduan kepada papanya. Dikala seperti itu yang membuat Maisie merasa iba. Agar tidak terlalu jauh larut dalam kesedihan, Maisie mengajak Shenzhen untuk tidur. Apalagi waktu sudah larut malam. Matahari pagi sudah mulai tampak bersinar. Riuh pikuk perkotaan sudah terdengar. Hewan-hewan sudah pada berkeliaran. Tanda waktu beraktivitas akan dimulai. Walaupun tugasnya baby sister, karena ia sebagai orang tua, Maisie selalu menyempatkan waktu untuk mengurus dan bermain bersama sang anak, karena hanya kepadanya satu-satunya tempat ia bermanja. Kebisingan sudah terdengar dari jalan raya. Orang pada sibuk berangkat untuk beraktivitas. Apalagi hari itu awal pekan semua pada semangat. Tetapi lain halnya sama Maisie. Ia masih saja santai di rumah pagi itu. Bagaimanapun ia tetap akan berkunjung ke kantor. Tetapi ia akan menunggu informasi terlebih dahulu. Dari kantor ataupun dari orang kepercayaannya, yaitu Deki. Dikala majikannya masih sibuk dengan sang anak, Veronica tetap mempersiapkan tugasnya sebagai sopir. Veronica walaupun ia sebagai seorang perempuan, kalau masalah tugas orangnya cepat. Dari cara ia bekerja membuat Maisie sayang padanya. Sudah bertahun-tahun Veronica bekerja dengannya. Belum pernah ia marah pada Veronica. Memang usia mereka tidak jauh beda. Seperti teman sejawat saja. Walaupun hubungan mereka antara bos dengan pekerja. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 9.15 menit. Namun Maisie belum mendapat informasi. Veronica pun sudah siap. Shenzhen sedang asyik bermain bersama baby sister. Maisie memilih memeriksa komputernya untuk mencari informasi. Hari hampir masuk waktu siang. Belum juga dapat kabar dari Deki. Maisie mencoba melihat posisi GPS mobil Deki. Wajar saja Deki belum memberi informasi. Sebab titik koordinat GPS mobilnya sedang di perusahaan galangan. Maisie sangat bersyukur dapat orang seperti Deki. Tidak perlu diperintah tetapi ia sudah paham apa yang harus dikerjakan. Tetapi ia sempat bertanya ada keperluan apa Deki di sana. Tidak berselang waktu lama, Deki memberi kabar bahwa kontrak 5 unit kapal sudah selesai. Untuk dapat di cross-check di data perusahaan. Setelah Maisie menerima informasi, ia teringat kepada almarhum sang suami. Dengan perkembangan yang signifikan ia tidak menyangka bahwa akan berkembang seperti sekarang. Sebab pembangunannya dulu dimulai dari modal seadanya oleh almarhum sang suami. Apalagi sekarang sudah memperkerjakan karyawan hingga puluhan ribu pekerja. Karena hari sudah lewat waktu siang, sebentar lagi waktu sore tiba. Hari itu Maisie akhirnya tidak kemana-mana, ia hanya di rumah. Maisie bergerak di dunia bisnis bukan orang baru kali. Sudah cukup tinggi juga jam terbangnya. Maka ia sudah paham cara kerja pegawainya. Mereka semua sudah profesional dalam mengelola manajemen perusahaan. Tidak sedikit pun diragukan lagi. Walaupun ada satu ataupun dua oknum yang belajar bermain curang. Di waktu itu juga handphone berdering. Maisie pun menerimanya walaupun nomor baru. Terdengar suara menyebut namanya. Ia lantas balik bertanya, "Anda siapa?" Penelpon menyebut namanya Robert Pattinson. Anak sulung dari Bapak Asgardian.
Maisie terkaget setelah mendengar nama Bapak Asgardian. Bagaimanapun Bapak Asgardian orang yang sangat besar, memberi kontribusi kepada perusahaan miliknya. Maisie banyak bertanya kabar Bapak Asgardian sekarang. Hingga ia bertanya ada apa menelpon. Kenapa baru sekarang ada kabar? Robert menceritakan ia baru pulang pendidikan di luar negeri. Namun sekarang belum ada kesibukan. Maisie sudah paham maksudnya. Lantas Maisie berpesan, lengkapi semua persyaratan pada umumnya. Nanti antar saja ke kantor pusat. Bertemu langsung saja dengan Bapak Direktur. Nanti biar Bapak Direktur yang menyesuaikan dengan keahlianmu. Robert mengucapkan terima kasih. Sambungan telepon diakhiri. Maisie orangnya mudah percaya pada orang. Apalagi Robert anak mantan direktur di perusahaan. Selama bekerja Bapak Asgardian tidak ada catatan hitam. Ia berharapnya seperti itu juga. Tidak terasa juga habis waktu sehari. Ia berharap semua akan baik-baik saja. Hari itu juga di sela kesibukannya di depan layar komputer. Ia banyak waktu bersama Shenzhen, hingga ia banyak melihat perubahan pada anaknya. Waktu terus berlalu, sebentar lagi Shenzhen akan masuk sekolah usia dini. Maisie sangat berharap anak semata wayangnya akan bisa menjadi penerus bisnisnya di kemudian hari. Karena anak hanya satu-satunya. Mungkin sudah takdir selalu anak tunggal. Dari dirinya anak tunggal. Almarhum suaminya juga sama. Apalagi Shenzhen baru berumur setahun lebih sudah ditinggal yang suami. Suatu ketika Maisie sedang berkunjung ke sebuah kantor cabang miliknya. Seperti biasa karena sudah rutinitas. Ia berpapasan berjalan temannya di kantor itu. Yaitu Maxi, orang yang pernah ia bantu masuk kerja. Maisie bertanya apakah Maxi pernah sekolah di perguruan tinggi selama ini. Maxi bilang pernah semenjak ia mulai bekerja di sini. Baru 2 bulan lalu selesai wisudanya. Maisie hanya tersenyum saja. Maisie melanjutkan pertanyaannya. Fakultas apa? Jawab Maxi singkat. Maisie berpesan tolong kerjanya yang baik. Ia melanjutkan berjalan menuju lobi utama di mana mobil diparkir. Veronica sudah siap-siap melajukan mobilnya. Setelah majikannya sudah masuk ke dalam mobil. Karena suasana jam tanggung, situasi di jalan raya saat itu tergolong lancar. Hingga walaupun banyak perjalanan tidak akan terlambat. Tidak terasa sudah beberapa tahun ia berstatus janda. Tidak sedikit kaum lelaki yang mau samanya. Padahal mereka semua orang sukses. Namun Maisie belum menentukan pilihan. Karena ia sangat paham cinta orang sudah sukses itu. Beda dengan cinta orang yang sedang berjuang. Maka dari itu ia tidak banyak berharap kepada orang yang telah sukses. Ia berharap jikalau masih ada jodoh. Ia memilih menunggu orang yang sedang proses perjuangan. Untuk apa ia berharap kepada orang yang sudah sukses? Kalau cinta hanya dijadikan sebagai permainan, dirinya pun sudah cukup kalau masalah materi. Apalagi secara statistik kalau kurvanya sudah di tempat paling tinggi, maka garis kurva itu suatu saat akan menurun bahkan bisa langsung terjun. Sebenarnya ia sudah terasa bosan juga sebagai wanita single. Tetapi harus bagaimana kalau belum sampai waktunya? Berharap kepada orang yang sedang proses perjuangan. Mungkin mereka merasa tidak mungkin. Karena ia seorang janda sukses. Padahal baginya itu bukan jadi penghalang. Bagi lelaki yang sedang proses perjuangan. Untuk berharap kepada orang yang lebih sukses. Maka dari itu Maisie tidak akan pernah menutup buat teman-teman untuk tetap berjuang. Untuk mendapatkan wanita sukses. Ia akan tetap menerima dan menghargai perjuangan itu. Atas perjuangan teman-teman yang selalu setia pada video ini, Maisie mengucapkan kata terima kasih. Ia berpesan tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.